Hai teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama ada tetes telinga, kemudian descaler, dan yang terakhir ada pil KB. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tetes telinga. Jadi tetes telinga itu adalah obat tetes yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Fungsinya untuk melepaskan kotoran telinga, yaitu lilin telinga, kemudian untuk mengobati infeksi, dan peradangan atau rasa sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan tetes telinga. Yang pertama, bersihkan telinga dengan kapas wajah yang basah, kemudian keringkan. Lalu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu, hangatkan tetes telinga dengan cara memegang wadahnya dalam tangan selama beberapa menit. Jika tetes telinga merupakan suspensi yang berkabut, gojok botol dengan baik selama 10 detik. Lalu periksa ujung penetes untuk meyakinkan bahwa tidak pecah atau retak. Lalu tarik obat ke dalam penetes, miringkan telinga yang terinfeksi ke atas, lalu hindari menyentuh ujung penetes pada telinga atau apapun. Tetes telinga dan penetesnya harus tetap terjaga bersih. Teteskan sejumlah yang benar ke telinga, kemudian tarik penetesnya dari telinga agar tetesan dapat turun ke saluran telinga. Selanjutnya, tahan agar telinga itu tetap miring selama beberapa menit atau masukkan kapas telinga yang lembut ke dalam telinga. Lalu letakkan kembali penetesnya pada botol dan tutup kencang penutupnya. Yang terakhir, cuci tangan kalian untuk menghilangkan bahan-bahan obat yang mungkin ada. Berikut adalah penyimpanannya. Obat tetes telinga disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya matahari, dan hindari dari anak-anak. Jangan letakkan obat tetes telinga di dalam kulkas, kecuali ada saran dari apoteker atau dokter. Kemudian untuk peringatannya, obat tetes telinga tidak digunakan bersama-sama dengan orang lain, walaupun memiliki gejala yang sama. Sekian untuk materi tetes telinga. Untuk selanjutnya, mari kita mengenal apa itu descaler. Descaler adalah alat yang digunakan pada pasien asma. Nah, sebelum itu, mari kita mengenal apa itu asma. Asma adalah kelainan berupa peradangan pada saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas atau hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk. Nah, kemudian mari kita mengenal apa itu descaler. Descaler merupakan salah satu contoh multiple unit dose dry powder inhaler yang digunakan untuk pengobatan pada asma. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa sih yang perlu diperhatikan dalam menggunakan descaler. Nah, yang pertama itu, untuk menghindari terjadinya infeksi jamur, pasien dianjurkan untuk berkumur setelah penggunaan descaler. Kemudian yang kedua, hindari mengklik berulang kali karena akan terjadinya double dose. Kemudian yang ketiga, jangan menghembuskan napas ke descaler karena dapat mengkontaminasi. Selanjutnya, terkait komposisi, descaler ini biasanya berisikan salbutamol. Kemudian descaler dapat disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Namun sebaiknya descaler ini disimpan di tempat yang mudah dijangkau pasien. Kemudian terkait penggunaannya, descaler ini bisa dibawa ke apotek terdekat untuk dibantu dalam pembuangannya. Lalu teman-teman, untuk cara pemakaian descaler ini, yang pertama kita harus lepas tutup pelindung descaler. Kemudian pegang kedua sudut talam dan tarik sampai tombol terlihat. Lalu tekan kedua tombol dan keluarkan talam bersama dengan rodanya. Kemudian letakkan rotadis pada roda. Dengan angka 2 dan 3 diletakkan di depan bagian mouthpiece. Lalu masukkan talam kembali
dan letakkan mendatar dan tarik penutup sampai tegak lurus, lalu tutup kembali. Kemudian keluarkan napas, masukkan di sealer antara gigi dan bibir, jangan sampai menutupi lubang udara. Lalu bernapas melalui mulut dengan cepat dan dalam. Kemudian tahan napas, lalu keluarkan napas perlahan-lahan. Dan terakhir, putar rotadis dosis berikut dengan menarik talam keluar dan masukkan kembali. Jadi sekian teman-teman untuk cara pemakaian Disheller. Baik, kita akan lanjutkan dengan penyuluhan mengenai pil KB Yasmin. Jadi, apa itu pil KB Yasmin? Pil KB Yasmin merupakan kontrasepsi oral atau obat pencegah kehamilan yang mekanisme aksinya adalah dengan mencegah ovulasi dan mencegah terjadinya pembuahan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pil KB Yasmin ini merupakan kontrasepsi yang termasuk dalam kontrasepsi hormonal kombinasi. Hal ini bisa kita lihat pada komposisi dari pil Yasmin ini sendiri yang berisi hormon drospirenon 3 mg dan etinil estradiol 0,03 mg. Nah, selanjutnya mengenai aturan pakai, perlu kita ketahui bahwa dalam satu pak atau bungkus itu terdapat 21 butir pil KB, sehingga pil KB Yasmin ini aturan minumnya adalah diminum 1 tablet 1 kali sehari setelah makan, di mana harus segera digunakan dari hari pertama haid atau menstruasi. Nah, apabila 21 pil sudah diminum dengan benar dan teratur, dan ingin melanjutkan untuk menggunakan pil KB ini, maka 7 hari setelah pil KB terakhir selesai, teman-teman tidak perlu meminum pil KB ini lagi atau diberi jeda. Baru kemudian setelah 7 hari tanpa obat, penggunaan pak atau bungkus yang baru boleh dilanjutkan. Selanjutnya, untuk penyimpanan, dapat disimpan di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Lalu untuk efek samping, bisa terjadi emosi labil, libido hilang atau menurun, migrain, mual, serta nyeri payudara. Tetapi tidak perlu khawatir. Apabila terjadi, segera hubungi apoteker terdekat apabila mengalami efek samping dari pil Yasmin ini. Lalu untuk memulai pil KB Yasmin ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak menggunakan kontrasepsi hormonal sebelumnya. Pemakaian tablet harus dimulai pada hari pertama dari siklus alami wanita atau hari pertama menstruasi. Mulai pada hari kedua sampai hari kelima diperbolehkan. Akan tetapi, selama siklus pertama dianjurkan menggunakan kontrasepsi metode penghalang sebagai tambahan selama 7 hari pertama minum tablet. Lalu yang kedua, pindah dari kontrasepsi oral kombinasi lain. Yasmin sebaiknya dimulai pada hari setelah tablet mengandung hormon terakhir dari kontrasepsi oral kombinasi sebelumnya, selambat-lambatnya pada hari setelah masa bebas tablet atau masa minum tablet bebas hormon kontrasepsi oral kombinasi sebelumnya. Lalu yang ketiga, pindah dari metode progestogen saja, seperti mini pil, suntik, dan implan, atau dari sistem intrauterin yang melepaskan progestogen. Pasien dapat berpindah dari metode mini pil kapan saja, tetapi sebaiknya dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi metode penghalang selama 7 hari pertama minum tablet. Lalu yang keempat, setelah keguguran trimester pertama, pasien boleh segera menggunakannya dan tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Lalu yang kelima, setelah melahirkan atau setelah keguguran trimester kedua, pasien dianjurkan untuk memulai pada hari ke-21 sampai 28 setelah melahirkan atau setelah keguguran trimester kedua. Jika dimulai setelah itu, pasien dianjurkan menggunakan metode penghalang tambahan selama 7 hari pertama setelah minum tablet. Akan tetapi, jika sudah melakukan hubungan seks, kehamilan harus dipastikan tidak terjadi sebelum penggunaan kontrasepsi oral kombinasi dimulai, atau pasien harus menunggu sampai masa menstruasinya yang pertama. Kemudian, bagaimana jika lupa minum pil KB? Jika lupa minum pil KB dalam range waktu 6-24 jam, maka yang harus dilakukan adalah minum pil yang terlambat sesegera mungkin, dilanjutkan minum pil yang masih tersedia seperti waktu biasanya, atau artinya minum 2 pil dalam hari yang sama. Yang ketiga, tidak perlu menambah kontrasepsi untuk proteksi.
Lalu bagaimana jika lupa minum pil KB dalam 72 jam? Maka yang harus dilakukan adalah minum pil yang terbaru dari semua pil yang terlambat, kemudian tetap minum pil yang tersisa seperti waktu biasanya, dan menggunakan kontrasepsi cadangan seperti kondom, atau hindari hubungan seksual sampai pil telah dikonsumsi selama 7 hari berturut-turut. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.